Ada banyak orang yang bilang tantangan nomor satu tuh sebenarnya bukan komunikasi sama anak buah atau sama orang terdekat. Justru tantangan nomor satu itu susahnya tuh ngobrol sama anak remaja. Halo semuanya, kembali lagi sama saya, Alan dari Dunamis. Kita hari ini mau ngomong sedikit mengenai komunikasi dengan anak remaja ya. Ini dirasakan sesuatu yang sangat-sangat challenging ya. Bisa jadi ini membuat kita stres. Di kantor ketemu anak buah, misal kita seorang leader, atau mungkin di kantor ketemu dengan atasan yang dirasakan, aduh ya, komunikasi susah banget sama dia. Pulang mungkin kita punya anak remaja, aduh susah juga. Karena intinya ketika kita remaja itu mereka lebih sering butuh waktu sendiri biasanya ya, sehingga kalau komunikasi itu agak susah. Tapi jangan salah, ada dua hal mengenai menjadi orang tua saat anak kita sudah remaja ya. Nomor satu, anak remaja itu bisa menganggap orang tua itu ketika mereka sedang masa remajanya mereka ya, justru sebagai teman dekat di mana mereka bisa cerita apa saja tentang pacarnya, nilai-nilai, dan lain-lain ya. Itu nomor satu. Yang kedua, orang tua tuh bisa jadi musuh nomor satu ya ketika mereka lagi remaja ya. Intinya saya pokoknya urusan-urusan pasangan atau maksudnya pacar ya di sini ya, itu orang tua nggak orang terakhir yang harus tahu ya. Bisa jadi karena kita dilarang-larang oleh bapak dan ibu semua ya segala macam, sehingga membuat mereka justru defensif, nggak mau cerita. Komunikasi sama remaja itu memang gampang-gampang susah, tapi lebih banyak susahnya ya. Nah ini saya mau share sekitar ya 5 tips yang intinya mudah disampaikan, susah dipraktekkan. Tapi ya here goes. Yang pertama adalah dengan anak remaja tuh basically dengan siapapun ya, especially kepada remaja. Menurut pengalaman saya, ini saya tahu karena kita semua di sini pernah remaja ya. Nomor satu tuh saya berharap waktu itu ya orang tua saya tuh mau mendengarkan saya. Jadi kebanyakan orang tua tuh lebih banyak ingin didengarkan karena mungkin secara status, secara tingkatan ya, karena mereka lebih tua, secara umur, pengalaman dan lain-lain tuh justru lebih maunya didengarkan. Ya didengarkan ya wajar-wajar saja, tapi intinya di sini kita sulit untuk mendengarkan orang lain, especially anak remaja kita maunya mereka dengerin kita tanpa kita mendengarkan mereka. Nah intinya gitu, pengennya yang gampang, shortcut. Kalau kita main game itu cheat code-nya ya. Intinya dalam hidup tuh nggak ada yang namanya cheat code ya. Semuanya tuh harus ada cara efektifnya. Cara efektifnya apa ya? Udah pasti mendengarkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memunculkan yang namanya rasa ingin tahu, bukan rasa ingin menghakimi. Menghakimi means like judging benar atau salah. Kan saya sudah bilang waktu itu, kan papa udah bilang, mama udah bilang hal seperti itu jangan ya, jangan judging, tapi lebih ke munculkan rasa ingin tahu. Maksudnya apa? Jadi ketika mereka pulang dengan nilai yang jelek, kemudian mungkin mereka ngaku punya pacar segala macam, mungkin rasa-rasanya kita ada yang khawatir, ada yang justru kesel segala macam. Tapi ketika kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, justru saya akan lebih banyak bertanya. Automatically ketika bertanya, saya mendengarkan ya, rasa ingin tahu. Oh, kira-kira kenapa ya anak saya ini sudah 3 kali terima raport itu nilainya jelek terus. Instead of bilang kamu tuh males, makanya dengerin papa. No, don't say that. Lebih ke kira-kira kenapa ya dia udah berkali-kali ini nilainya jelek terus. Ketika rasa ingin tahu itu muncul, kita lebih akan bertanya dibandingkan menghakimi anak kita. Itu hal kedua yang saya harap waktu itu orang tua saya lakukan ke saya. Yang ketiga, nah rasa-rasanya kita tuh sering banget pengennya ngasih saran langsung. Dulu waktu papa muda, dulu waktu mama muda, ya nggak ada tuh. Nah hal-hal seperti itu sering banget keluar dari mulut kita tanpa mau mendengarkan. Jadi intinya di sini jangan kasih saran. Kapan kita boleh kasih saran? Ketika mereka minta. Kebanyakan dari kita tuh ngerasa pengalaman kita udah lebih banyak daripada mereka. Rasanya tuh pengennya ngomong aja ya, kasih nasihat padahal nggak dibutuhkan nasihat. Mereka cuma mau cerita, curhat. Tugas kita cuma satu. Poin nomor satu saya tadi, mendengarkan. Yang berikutnya yang keempat, stop gunakan kata-kata seperti kan papa sudah bilang, atau misalnya dulu waktu papa seumuran kamu. Hal-hal seperti itu hilangin. Itu masuknya kemana? Masuknya lebih ke memberikan nasihat. Jadi berhubungan dengan poin nomor 3 tadi ya. Itu sering banget kata-kata seperti itu keluar dari mulut kita. Kan saya sudah bilang, dulu waktu saya SMP juga rasa-rasanya malas belajar ya. Hal-hal yang seperti itu sering banget muncul dari mulut kita. Pasti niat kita baik, tapi it's not helping. Trust me. Oke? Yang kelima, tolong validasi perasaan mereka. Ketika mereka terlihat sedih, mungkin sakit hati karena diputusin ya, bagi kita tuh kayaknya lebay segala macam. Instead of bilang kamu tuh lebay, kan udah bilang gak usah pacaran dulu. Hal-hal seperti itu lebih baik kita ngomong validasi perasaannya. Papa ngerti sih, pasti kalau diputusin tuh rasanya tuh berat banget. Hal seperti itu. Nah, ketika kita bisa memvalidasi perasaan mereka, kecenderungannya lebih besar mereka mau ngomong sama kita. Bisa dibilang, wah, papa ngerti
Memang pelajaran matematika itu kalau misalnya kita udah latihan berulang-ulang nggak dapat juga, tuh rasanya pasti kesel ya. Papa paham sih. Nah, hal-hal seperti itu harusnya lebih banyak keluar dibandingkan memberikan nasihat atau judging. Waktu itu kan Papa sudah bilang ya, kamu nggak dengerin sih hal-hal seperti itu. Eliminate that. Jadi itu 5 hal, ya hal yang simple untuk dibicarakan, tapi prakteknya emang agak susah ya. Tapi ya udah, namanya skill itu udah kayak mobil aja ya, bawa mobil ya. Nggak ada ya di sini yang lahir udah bisa bawa mobil. Pasti namanya semuanya belajar, serempet-serempet dikit. Tapi ketika kita sering berlatih, yang namanya skill itu over time it will get better. Moga-moga ini bisa dipraktekin. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.